Kenangan adalah lorong tanpa ujung. Tiada pernah siapapun mengetahui bentuk sebenar-benarnya. Apakah kenangan adalah sejarah? Atau cuma tumpukan kertas yang sebaiknya dibiarkan berserakan di gudang, di loteng, di tempat manapun yang jarang kita kunjungi? Tapi, kenangan juga bisa merupakan museum yang dibangun mendadak. Tiba-tiba ada, tiba-tiba tidak ada. Bahkan, bisa muncul di mangkuk mungil soto ayam khas Semarang. Jadi, sebenarnya apa bentuk kenangan itu? Apakah ia persegi seperti papan catur? Atau ia seperti air yang mengikuti bentuk tiap benda yang berhubungan dengannya? Tiada pernah siapapun mengetahui. Maka, bila mana di internet ada yang menuliskan bentuk kenangan, sudah pasti penulisnya cuma sedang berdongeng. Barusan itu, saya membacakan kutipan dari novel yang sedang saya kerjakan. Saya tuh selalu menyukai perasaan tiap menulis novel. Perasaan antara real dan gak real, antara yang fantasi dan yang nyata di hari ini. Saya menyukai perasaan hidup di ketidakadaan itu. Dan sebesar apapun usaha saya untuk menulis berdasarkan outline yang sudah saya susun sebelumnya, ya jadi biasanya kalau menulis buku, pasti saya buat dulu kerangka ceritanya. Supaya dari awal sampai akhir nggak melenceng dari apa yang sudah saya susun. Tapi kan, menulis itu berarti berjalan. Jadinya ya, sebenarnya seorang penulis nggak akan pernah tahu apa yang akan dia temuin selagi menulis buku, yang harusnya sesuai dengan rencana yang udah dia buat. Sama aja kayak perjalanan hidup manusia. Rencananya apa, yang kejadian di tengah jalan apa. Kayak gitu tuh, kemungkinan-kemungkinan yang di luar perhitungan kita. Dan gak bisa kita hindarin, apalagi di skip. Seperti kutipan yang saya bacakan di awal tadi, itu sejujurnya saya menulis kalimat itu tiba-tiba banget. Bahkan paragraf itu gak saya siapin untuk kenangan. Cuma kan rasa kangen, rasa rindu adalah cara paling cepat untuk bawa kita ke masa lalu. Padahal semua lagi baik-baik aja gitu. Lagi santai duduk di kamar, lagi denger lagu, lagi baca buku, lagi scroll Instagram. Ya, saya menjalani hari sebagaimana biasanya. Fine-fine aja. Sampai ada satu waktu ketika sebuah momen menghantam ruang hati saya dengan begitu hebatnya. Menerbitkan rasa rindu yang mau gak mau, harus saya baca ulang lagi. Saya gak tahu. Saya nggak tahu ini perasaan yang baik atau enggak. Ya pernah nggak sih kalian tuh kayak kita sudah hidup di masa sekarang, ketika sebenarnya semua sudah jauh lebih baik dari yang dulu. Lalu ada detik ketika kita kembali pada masa yang mungkin udah nggak nyata lagi. Karena masa itu cuma ada dalam bentuk ingatan, dalam bentuk kenangan, yang kalau kita ingat lagi, kalau kita lihat sekeliling kenangan itu, gak ada yang berubah. Saya pernah bilang kalau paling kehilangan adalah ketika kita sadar bahwa beberapa hal udah gak bisa sama lagi. Gak tahu kenapa, sekarang saya ingin menarik kata-kata saya yang itu. Ya soalnya, ketika kita kehilangan sesuatu yang hilang itu gak pernah benar-benar hilang. Dia melekat dalam ingatan. Dan di sana, semua hal gak akan pernah berubah. Rasanya tuh kayak, apa ya? Rasanya seperti mengunjungi sekolah lama, yang saya kira udah berubah. Yang saya kira pas saya datang akan asing. Saya kira saya akan lupa di mana letak perpustakaan, di mana kamar mandi, di mana kantinnya.
Ternyata enggak. Karena kenangan buat saya kayak, ya udah kita mengunjungi tempat yang pernah kita kunjungin aja. Makanya kita masih hafal betul letaknya di mana. Kita masih tahu rasanya kayak apa. Terus, kenapa di paragraf itu ditulis bahwa kenangan bisa juga merupakan museum yang dibangun mendadak? Yang bisa tiba-tiba ada, tiba-tiba tidak ada. Karena yang saya rasakan jelas seperti itu. Beberapa waktu lalu, pas puasa kemarin, teman-teman sekolah saya ngadain reuni lewat Zoom. Ya karena corona jadi bukbernya virtual. Dan ngeliat mereka tuh kayak, ya ampun, udah hampir 7 tahun dan gak ada yang berubah. Itu yang bikin saya sedih kayak, ternyata saya mau jalan sejauh apapun, sebenarnya saya nggak pernah sejauh itu. Terlebih lagi, ketika saya harus melihat tokoh masa lalu yang membuat perasaan kangen itu muncul tanpa dipesan. Ketika akhirnya ngelihat dia lagi, rasanya berkas-berkas memori yang sudah saya susun rapi mendadak berhamburan, bertaburan di mana-mana, dan membentuk sebuah museum yang membuat saya masuk ke dalamnya. Saya jadi harus melihat lagi kejadian-kejadian di tiap detik yang sudah saya lewatin. Dan lucu banget ketika sebenarnya perasaan rindu cuma ingin dibalas dengan sebuah pertanyaan sederhana seperti, "Kamu apa kabar?" Pertanyaan paling klise. Pertanyaan paling pertanyaan, karena sebelum ngeluarin pertanyaan itu pasti saya jadi mikir, ini penting gak sih untuk ditanyain? Gak apa-apa gak ya kalau ditanyain? Toh kayaknya dia juga baik-baik aja. Buat saya, pertanyaan apa kabar sebenarnya cuma sebuah judul, sebuah formalitas, sebuah basa-basi. Karena ya sebenarnya saya tahu tanpa harus nanya dia langsung. Saya juga bisa nyari tahu sendiri. Nggak tahu deh, bingung. Berubah semua pandangan ketika saya sadar bahwa saya merindukan momen, yang mana momen itu cuma ada di dia. Ya kalau bisa milih, saya juga maunya nanya apa kabar. Tapi waktu itu, ketika akhirnya saya dan dia milih untuk sendiri-sendiri, semua sudah baik-baik saja. Ketika akhirnya saya paham bahwa masing-masing jadi pilihan yang bisa dipilih. Iya, buat saya perpisahan gak pernah jadi pilihan terbaik, tapi memang satu-satunya pilihan yang bisa dipilih. Dan dalam sesuatu yang berakhir, sedih adalah hal yang biasa. Tapi waktu membawa saya ke hari di mana akhirnya saya berhasil balik ke dunia saya yang sebelum ada dia. Pun dengan dia. Iya, itu bisa-bisa aja. Bahkan bukan hal yang sulit. Hingga pada suatu titik saya sadar bahwa perpisahan ini nih membuat cerita jadi gak ada maknanya. Ya mau sepanjang apapun perjalanannya, mau seindah apapun ceritanya, ternyata kalau selesai, ya selesai aja. Saya bahkan kembali ke titik awal sebelum saya kenal dia. Sebelum hal-hal menyenangkan sekaligus menyakitkan itu ada di dunia saya. Ya gimana? Memang kayak gitu kondisinya. Saya dan dia jadi saling asing dan saling meninggalkan. Gak apa-apa. Memang begitu seharusnya. Jadi, biar pertanyaan apa kabar selamanya jadi pertanyaan, karena mungkin gak tahu adalah jawaban yang saya butuhkan. Iya, dia gak perlu tahu saya kangen. Karena buat apa memperjuangkan masa lalu kalau harus ngorbanin hari ini? Lagian, kalau semua sudah baik, kayaknya kita biarin gitu aja ya.